Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia. Setiap yang mulia itu pasti namanya banyak. Allah itu punya nama-nama yang mulia, makanya namanya banyak, ada 99 nama. Ramadan ini adalah bulan mulia, namanya juga banyak. Disebut juga dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Disebut juga dengan syahrul Quran, bulan Quran. Disebut juga dengan syahrul sadaqah, bulan bersedekah. Di sana ada bulan ampunan, dikatakan bulan kasih sayang. Jadi kalau seandainya banyak nama pasti mulia. Quran juga adalah kitab suci yang mulia, maka nama Quran juga banyak. Quran itu namanya juga disebut dengan petunjuk, al-huda, disebut dengan az-zikr, pengingat. Di situ juga disebut dengan al-furqan, al-kitab. Nah, makanya ketika kita berada di bulan mulia, lalu kita tidak bisa memuliakan bulan tersebut, ketika kita berada di tempat yang mulia, lalu kita tidak bisa memuliakan tersebut, artinya bukan tempat atau nama lain itu yang mulia, tapi kitanya yang hina. Bisa dibayangkan ketika Nabi mengatakan, mengaminkan doanya malaikat Jibril ketika Rasul naik mimbar, wahai Muhammad, sungguh celaka dan sia-sialah umatmu yang ketika bulan Ramadan datang, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, tapi dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan, tapi dosa kita nggak bisa diampuni. Kata malaikat Jibril, celaka dan sia-sia. Kata-kata celaka itu suatu yang sangat luar biasa jeleknya. Sia-sia karena kita tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada. Kesempatan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya, itu terjadi di bulan Ramadan. Kesempatan dosa kita diampuni sebanyak-banyaknya, bahkan dilipat berkali-kali oleh Allah, itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini, berarti kita termasuk orang yang betul-betul celaka dan sia-sia. Dan itu diaminkan oleh Rasul. Yang berdoa malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, yang mengaminkannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, penghulunya para nabi. Kira-kira di mana celah Allah untuk mengabaikan doa ini? Nggak ada. Nah, alhamdulillah 1446 Hijriah ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Banyak orang berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ada yang bertemu, ada yang tidak. Ada yang meninggal sebelum datangnya Ramadan. Kemarin paginya beliau menghadiri pelantikan kepala dusun. Kemudian beliau ikut rapat di kantor kecil, karena beliau ini ketua tuhaput. Selesai rapat tiba-tiba tertidur. Ketika dibangunkan ternyata sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia 1 hari sebelum Ramadan. Artinya Allah tidak berikan kesempatan beliau bertemu dengan Ramadan. Tapi beliau selalu bilang, insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini saya bisa full ibadahnya. Karena sudah mulai tua, sudah umur 72 tahun. Ada kadangkala nanti penyakitnya datang, tidak bisa pergi ke masjid. Kadangkala yang namanya orang sudah mulai tua, ada salah makan katanya, sudah mulai tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Memang yang salah selalu makanan atau tidur. Sama kayak kita pagi-pagi ditanya, kenapa Pak? Nggak tahu Ustadz, sakit leher. Kok bisa? Salah tidur. Waktu ditanya berapa umur Bapak? 60 tahun. Bingung kita. Bapak ini sudah punya pengalaman tidur 60 tahun, kok bisa salah? Ternyata bukan salah tidur, tapi memang fisiknya yang sedang tidak sehat. Nah, alhamdulillah, gunakan yang 5 sebelum yang 5. Sempatmu sebelum sempitmu. Kita alhamdulillah ketemu dengan Ramadan dan sempat untuk beribadah. Hidupmu sebelum matimu. Kita masih hidup. Tadi pagi kita dibangunkan dari kematian kita, makanya kita bisa bangun sahur dan subuhnya bisa datang.
Tadi pagi kita bangun bukan karena kita pasang alarm, bukan karena dari masjid suaranya besar kali berteriak sahur-sahur, enggak. Bukan karena kita dibanguni sama keluarga, enggak. Allah masih kasih kesempatan kita hidup. Makanya orang bangun tidur itu doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya tadi malam waktu tidur kita mati, bangunnya kita hidup. Doanya kan gitu juga. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berarti tadi malam kita mati. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup. Andai kata kita tidak hidup pagi ini, mungkin umumannya beda di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena nikmat Allah yang begitu besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, yang menjadi kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, solat subuh tadi bisa saja Allah tolak. Solat sunatnya bisa saja Allah tidak terima. Tadi malam kita sudah solat tarawih, bisa saja Allah abaikan. Kita sudah baca Quran, bisa saja Allah tidak lihat. Karena kita punya tujuan-tujuan tertentu, mungkin hati kita kurang ikhlas. Tapi ada satu amalan yang Allah tidak akan pernah menolaknya. Apa itu? Selawat kita. Karena selawat kita bukan untuk kita, tapi untuk kekasihnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Jangankan kita, Allah dan malaikat pun semuanya berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Bayangkan, bukan cuman kita, Allah saja berselawat. Kalau Allah melakukannya berarti ini suatu yang sangat penting, dan tidak mungkin Allah akan menolak siapapun yang berselawat. Haddad Alwi bikin konser, yang datang itu ada yang bertato, ada yang pakai cuman tank top, dia pakai singlet, dia ya kan pakai anting, mungkin dia masih mabuk di situ, berzina juga ada. Tapi ketika berselawat nangis dia. Nah, itulah luar biasanya. Kita nggak bertato, kita nggak mabuk, kita nggak pakai pakaian yang menampakkan aurat. Kira-kira tidak mungkin Allah akan menolak selawat kita, justru menerima orang-orang yang punya kekurangan tadi. Itu satu asumsi saja. Karena yang namanya hati tidak tahu. Bisa sampai menangis dia sesegukan ketika dia berselawat. Artinya apa? Karena begitu rindunya dia kepada Rasulullah. Kalau kita rindu sama Rasul, sudah pasti Rasul rindu sama kita. Kalau kita cinta sama Rasul, sudah pasti Rasul cinta sama kita. Tapi kalau kita cinta sama artis, ya kan, rindu dengan seseorang, belum tentu orang itu cinta dengan kita, ingat pun nggak dia sama kita. Makanya banyak-banyaklah kita berselawat. Apa susahnya kita berselawat? Ya kan, kalau seandainya inilah hebatnya, apa kata pepatah nih, hebatnya orang Aceh, boh mano jit keengkut. Kalau kita tanya kan, makan pakai ikan apa kita hari ini? Telur bulat aja. Jadi ternyata telur pun bisa jadi ikan. Terus apa kata orang kita? Syair jes ke selawat. Artinya yang kita baca selama ini kan bukan selawat yang sebenarnya. Kalau yang namanya selawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang kita baca itu kan sebetulnya syair, tapi bisa jadi selawat. Nah, itulah luar biasanya orang Aceh. Makanya banyak syair-syair. Bahkan kadangkala ketika dikasih nampak seolah-olah syair Arab itu semuanya adalah syair-syair pujian kepada Allah. Tapi ketika dikasih nampak aslinya ternyata syair untuk pujian kepada tubuh wanita. Nah, akan dikasih nampak itu. Artinya semuanya dengan video aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah sampai mengkaji ke situ. Tapi yang paling penting kita sudah berselawat kepada Rasulullah dan yakin dan percaya nanti kita akan mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan sudah datang kepada kita. Ada 3 panggilan itu. Yang pertama panggilan azan. Nah, tadi sudah dipanggil kita semua. Ada orang yang mengatakan, alah saya lagi nggak sempat ini. Saya kurang sehat. Lagi sibuk. Nggak datang dia. Oke, nggak ada masalah. Yang kedua panggilan haji. Aduh saya belum mampu, belum ada duit nih, sekarang 47 juta, saya baru lunasin 25, 22 jutanya itu lagi nggak ada duit, nggak bisa berangkat tahun ini, atau karena kurang mampu nggak bisa juga mendaftar. Oke, tidak ada masalah. Tapi panggilan ketiga kematian, nggak ada cerita nggak siap, nggak ada cerita nggak mampu, siap nggak siap kita harus datang.
Nah, jangan sampai panggilan kematian yang membuat kita datang. Tapi kita harus datangi dulu panggilan-panggilan yang lainnya, termasuk Ramadan. Dan yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam semata. Kalau orang-orang Islam siapapun banyak, tapi orang beriman belum tentu. Kata Buya Hamka, kalau kamu mau tengok orang-orang Islam, tengoklah waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, itu tengok waktu namanya orang Islam. Kalau sekarang tengoklah waktu sholat raweh lah itu. Nah, itu orang Islam semua itu. Tapi kalau mau tengok orang beriman, lihatlah waktu subuh. Ini alhamdulillah sholat yang paling berat di bulan Ramadan kan maghrib ya. Kenapa berat? Kenyang perut kita. Makanya maghrib coba tengok, nggak banyak safnya, dua saf aja penuh, itu udah luar biasa masjid. Kecuali kalau di masjid itu ada buka puasa bersama. Apalagi ada masak kuah belangong umpamanya. Waktu bukanya rame, waktu sembayangnya enggak juga. Tapi sholat maghrib itu berat di bulan Ramadan karena perut kita kekenyangan. Tapi kalau sholat subuh itu lebih ringan. Di luar Ramadan sholat yang paling berat adalah subuh, tapi di bulan Ramadan sholat yang paling berat adalah maghrib. Nah, kembali lagi yang dipanggil adalah ya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan mental. Fisik kita sudah kita siapkan, ilmu kita sudah kita baca, kita dikasih nampak lagi, mengingatkan kembali apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang menghilangkan pahala-pahala puasa. Udah kita hafal semuanya. Tahu kita udah itu semuanya. Finansial udah kita siapkan, oh sahur pakai apa, buka pakai apa, sedekahnya bagaimana, udah tahu kita semuanya. Cuman yang perlu diingat, yang capek itu kalau di bulan Ramadan bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak cuma kasih duit, "Ma, ini 5 juta dari mulai pertama Ramadan sampai akhir Ramadan." Itu capek kali istri itu menghitung, ini sahur pakai apa? Supaya cukup uang ini sampai selesai nanti. Bukanya dengan apa? Nanti waktu mau hari raya apa yang dibuat kuehnya? Ujung-ujung di hari raya itu apa yang tinggal di rumah? Cuman iman dan takwa aja di hari fitri. Duit nggak ada lagi udah. Kok aneh, kita justru boros di bulan Ramadan. Padahal seharusnya paling hemat itu di bulan Ramadan. Karena kita nggak ada makan siang kemana-mana, nggak ada ngopi kemana-mana. Cuman karena mental kita nggak siap. Jadi persiapan mental ini penting. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mentalnya siap, mau sholat dimanapun nggak ada masalah. Mau 8 rakaat boleh, 20 juga oke. Mau ayatnya pendek-pendek atau 1 malam 1 juz juga nggak ada masalah bagi orang yang mentalnya siap. Yang paling susah ini kan bagi orang yang kesasar. Dia lagi jalan dari Darussalam sana mau sembahyang cari tempat, tiba-tiba komat, berhentinya di Masjid Oman dia. Wah, sembahyanglah tarawih di situ. Imamnya panjang-panjang bacanya. Apa dia bilang, "Ini cukup sekali nih aku sembahyang di sini. Besok enggak mau lagi aku sembahyang di sini." Panjang kali ayatnya. Entah apa imam nih pun. Besoknya dia lewati Masjid Oman. Coba tes di Kampung Keramat, Baitur Rahmah. Sholatlah dia di sini. Begitu imamnya bilang istau, ditengok sama dia, Allahu Akbar, imam yang kemarin rupanya. Berarti lama lagi ini. Panjang juga imamnya. Apa kata dia? Cukup hari ini aku sembahyang. Kan udah cukup hari ini aku sembahyang katanya. Kalau tadi cukup hari ini aku sembahyang di sini, artinya masih bisa di tempat lain. Begitu ketemu imam itu lagi, cukup hari ini aku sembahyang. Artinya besok nggak sembahyang lagi. Makanya kata Nabi apa? Nabi itu kalau sholat ditengok dulu siapa di belakang. Kalau di belakang itu Ibnu Mas'ud, orang yang perawi termasuk yang Rasam Utsmani itu kalau kita baca, ya kan? Hasan bin Hafiz itu jatuhnya ke Ibnu Mas'ud. Para penghafal Quran itu ayatnya panjang-panjang, tapi kalau ditengoknya di belakangnya orang-orang biasa yang capek, yang lelah baru siap perang, itu ayatnya pendek-pendek. Makanya Nabi bilang kalau kamu jadi imam, ringankan makmummu. Kalau kamu sholat sendiri terserah. Nabi kalau sholat sendiri sampai bengkak kakinya. Makanya saya bilang tadi, bagi orang yang siap mental nggak ada masalah. Oh, sholat isyanya jam 8, oke. Kalau orang siap mental, geser sampai jam 9, nggak ada masalah. Orang kita sembahyang, ada yang model orang kita nih yang nggak siap mental. Gimana caranya dia datang jam 8, setengah 9 udah siap semuanya. Ngapain? Ngopi. Di warung kopi dia bisa. Makanya mental. Bagi orang yang mentalnya siap, ngaji selama bulan Ramadan 1 hari 1 juz, nggak ada masalah.
2 juz pun sanggup dia. Tapi bagi yang mentalnya lemah, jangankan 1 juz, 1 halaman pun berat, 1 ayat pun payah. Jadi yang dipanggil itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berhubungannya dengan mental. Kita persiapan mentalnya, mohon maaf ya, orang kita menyambut Ramadan kan cuma 2 hari. Kapan itu? Megang pertama sama megang kedua. Nah, itulah menyambut Ramadan. Kapan tahu Ramadan? Udah megang, udah orang ramai jualan daging, udah megang rupanya. Bentar lagi puasa. Sementara Nabi menyiapkan mentalnya 2 bulan. Sejak bulan Rajab. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian Nabi menyiapkan mentalnya dengan latihan puasa. Bulan Rajab Nabi kan puasanya banyak karena itu bulan haram. Bulan Sya'ban, kata Ummul Mukminin, seolah-olah Nabi itu sudah seperti Ramadan. Karena hampir setiap hari Nabi puasa. Puasa sunat Nabi terbanyak itu terjadi di bulan Sya'ban. Artinya kalau di bulan Sya'ban, di bulan Rajab mungkin Nabi puasanya bisa sampai 16 kali. Ketika bulan Sya'ban Nabi bisa sampai 25 kali. 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan Nabi menghentikan supaya ada jeda, supaya ada pembeda mana Sya'ban mana Ramadan. Persiapan mental Nabi udah siap. Makanya makan sahur Nabi coba lihat, 3 butir kurma, berapa teguk air 1 gelas. Kuat. Siangnya perang. Karena sebagian besar perang Nabi terjadi di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan Nabi kuat fisiknya waktu siang. Padahal sahurnya cuma 3 butir kurma. Kok bisa? Mentalnya siap. Kita udah makan nasi 1 piring, udah makan lagi apalagi mungkin buah, udah makan kurma, udah minum teh, minum kopi, air putih 2 gelas. Siang tumbang juga. Ngantuk. Alasannya kok bisa ngantuk? Puasa. Bagi orang malas semuanya jadi alasan. Tapi bagi orang rajin semuanya jadi tujuan. Ini gimana caranya bulan Ramadan ini bisa khatam Quran? Habis subuh harus baca. 1 juz itu ada 20 halaman. Kita bagi 5 berarti. Habis subuh 4 halaman, habis zuhur 4 halaman, habis asar 4 halaman, habis maghrib 4 halaman, habis isya 4 halaman. Nggak mungkin habis maghrib bisa 4 halaman, pendek kali waktunya. Berarti tarik. 1 halaman bawa ke subuh, berarti subuh bisa 5 halaman. 1 halaman bawa ke zuhur, berarti habis zuhur bisa 5 halaman. 1 halaman bawa ke habis asar, berarti habis asar 5 halaman. Berarti maghrib tinggal 1 halaman saja. Karena waktunya yang singkat dengan isya tadi. Habis isya tetap 4 halaman. 1 hari 20 halaman, 1 hari 1 juz, 1 bulan bisa khatam. Bagi orang yang mentalnya siap. Jujur aja, Ramadan tahun lalu berapa kali kita khatam? Kita kalah sama ibu-ibu, Pak. Tadarus bapak-bapak dengan tadarus ibu-ibu mana lebih banyak? Ibu-ibu. Tahun lalu hari ke-5 saja udah ada ibu-ibu yang minta, Ustadz besok bisa nggak ceramah khatam Quran untuk kami? Hari ke-5 masih hari ke-5 udah ceramah khatam Quran diminta. Saya bilang kok bisa Bu? Iya Ustadz, kami 1 hari itu 1 hari 6 juz. Kok bisa? Gampang Ustadz. Waktu dibilang gampang sakit hati saya. Saya hari ke-5 baru masuk juz ke-10, dia udah khatam. Kan kalah Ustadz sama ibu-ibu. Padahal ibu-ibu luar biasa aktivitasnya. Dari mulai bangun sahur sampai habis berbuka, sampai habis taraweh, sampai mau tidur, dia masih aktivitas tuh. Kita masih bisa yang lain. Tapi dia bisa khatam Quran di hari ke-5. Berarti Ustadz nih lemah iman, kata orang ini. Kita tanyalah kayak mana rahasianya Bu. Saya juga kepingin hari ke-5 bisa khatam Quran. Supaya 1 bulan bisa 6 kali. Paling sedikit 5 kali khatam. Apa dia bilang? Kami yang ngaji rame Ustadz. Kalau bikin 1 kelompok, itu lama kali kami dapat. Kami bikinlah 6 kelompok. Kelompok 1 juz 1, kelompok 2 juz 2, kelompok 5 juz 5, kelompok 6 juz 6. 1 hari 6 juz. 5 hari khatam. Oh gitu Bu. Ya, Ibu kenapa nggak bikin 30 kelompok? Berarti setiap hari khatam. Emang ibu-ibu ini luar biasa mencari cara. Intinya tercapai tujuannya untuk bisa khatam. Nah yang paling penting bukan masalah khatamnya, tapi semangatnya tadi. Mentalnya. Pak, mohon maaf nih.
Mereka udah menyediakan makanan sahur. Kita makan di situ. Pahala kita sebanyak apapun dapat untuk istri. Kita buka puasa, mereka menyediakannya. Kata Rasulullah, barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang puasa, dia mendapatkan pahala yang sama. Berapa orang yang buka? Ya kan? Udah tambah dia punya sendiri. Udah tuh dia datang kemari tadarus. Waktu syuruk dia dapat sholat syuruk lagi. Kata Nabi, orang yang sholat syuruk 2 rakaat dengan syarat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian dia tidak keluar, kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh yang mabrur. Bahkan Nabi bilang sempurna, sempurna, sempurna. Orang berangkat haji mana yang hari ini bisa mengklaim kalau hajinya mabrur? Belum ada. Walaupun Walid al-Mabrur nggak akan pernah bilang mabrur. Berkali-kali beliau umroh, belum pernah sekalipun ketemu kita, alhamdulillah umroh saya kali ini mabrur, belum ada. Tapi orang yang sholat syuruk, nggak berangkat dia haji, nggak pergi dia umroh, tapi dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Balasan haji yang mabrur itu surga. Dapat dia. Selesai tadarus sempat dia duha 2 rakaat, masya Allah. Inilah kalau mental. Makanya siapkan mental. Bagi orang yang mentalnya siap, gampang. Mau bangun jam berapa? Oh, saya mau bangun jam 4 karena sekarang kan subuhnya 5.36, imsaknya 5.26. Sekarang saya tanya, imsak itu, orang kalau imsak yang ditengok sirine apa azan? Sirine. Kalau buka puasa yang ditengok sirine apa azan? Sirine. Tapi ada orang nggak sirine jadi patokan. Begitu suara sirine, dibilang sama istrinya, "Bang, udah sirine, udah imsak." Apa dia bilang? Itulah mama nggak pernah ngaji. Makanya kalau ke masjid tuh ngaji yang betul. Imsak tuh bukan sirine, azan. Sirine tuh hati-hati, belum imsak. Itulah, kan biasa. Begitu dengar suara azan, ayah, tuh udah azan. Apa dia bilang? Itu masjid kampung Laksana, kampung Keramat belum lagi. Karena dia dengar masjid kampung Laksana azan. Rupanya yang azan di masjid kampung Keramat ketiduran. Selamatlah puasa dia itu batal semua. Makanya kenapa ada sirine? Untuk kehati-hatian. Kalau kita patokannya azan, khawatirnya waktu azan yang sebetulnya kita nggak dengar. Yang kita dengar azan yang telat. Jadi kalau udah sodakallah tuh nggak usah mikir belum azan lagi itu. Tapi kalau seandainya berbuka, memang disuruh menyegerakan. Makanya kita patokannya pasti sirine. Padahal kalau nggak sirine dengar suara azan juga bisa. Teman kalau udah habis sirine, rupanya yang azan itu buka puasa dulu dia juga di sini. 10 menit kemudian baru dia azan. Telatlah kita semuanya. Nah, kembali lagi, ini bagi orang yang mentalnya siap, bangun jam 4 dan niat dia. Besok bangun jam 4, ke kamar mandi ambil wuduk, saya sholat tahajud 2 rakaat. Oh, masih ada waktu, tambah lagi tahajud 2 rakaat lagi. Witir kan sudah tadi malam waktu Isya. Oh, baca Quran dulu saya 1 halaman. Paling habis waktu cuma setengah jam. 4:30 kita udah siap sholat tahajudnya 4 rakaat. Baca Qurannya 1 halaman. Dapat kita. Itu kalau yang baca Qurannya kayak calon anggota dewan kemarin kami tes. Zalikal kitabu. Bunya panjang pula dibaca. Nah, itu adalah setengah jam 1 halaman. Kalau sempat tadarus sama ibu-ibu mungkin dites, Bu, bunya kok panjang. Oh iya ustazah, coba Bu ulang lagi dari pertama, yang diingat cuman bu pendek. Begitu dibaca zalikal, udah salah za dengan li. Nah, itu lama lagi lah dia dapatnya 1 halaman. Bagi orang yang mentalnya siap, habis sahur dia siap-siap melaksanakan subuh berjamaah. Habis subuh dia tilawah sebentar berzikir sampai datang waktu syuruk. Habis syuruk baru dia aktivitas yang lain. Bagi yang mentalnya siap. Tapi bagi yang mentalnya nggak siap, bangun jam 5 karena mengakhirkan sahur itu pahalanya besar. Habis sahur dia tidur. Bangun jam 7, sholat subuh. Habis subuh tidur. Bangun dia waktu jam 2, sholat zuhur. Ya kan, habis zuhur tidur. Bangun waktu asar, itu pun udah jam 5:30. Untung habis asar nggak tidur lagi juga dia. Lalu pertanyaannya, pahalanya di mana?
Oh saya sudah sholat 5 waktu, nggak usah bangga dengan sholat 5 waktu, karena itu wajib. Sehebat apapun iman seseorang, sholat fardunya tetap 5 waktu. Setinggi apapun ilmu fikihnya, profesor, doktor, ahli fikih, belakangnya panjang kali gelarnya, sehebat apapun gelar profesornya, doktornya, S1, S2, S3 dan semua kemampuan fikihnya, sholat fardunya tetap 5 waktu. Bedanya di mana? Di sholat sunat. Oh ada sholat tahajud 4 rakaat. Ya karena imannya masih biasa aja, nggak sampai 8 kayak orang lain. Oh ada sunat fajar 2 rakaat. Ada sholat syuruk 2 rakaat. Ada sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Ada qabliyah zuhurnya, ada ba'diyah zuhurnya. Yang biasa-biasa aja lah, nggak sampai yang panjang-panjang. Tarawehnya pun mungkin di tempat yang 20 tapi 8 dia kerjain. Karena orang kita kan suka klaim begitu. Kampung Keramat berapa? Oh Kampung Keramat 20. Jangan salah, bukan Kampung Keramat yang 20, Masjid Kampung Keramat yang 20. Orang Kampung Keramat 20? Enggak. Buktinya yang 8, habis 8 banyak yang hilang kan? Belum 8, habis Isya aja hilang. Apa yang dia bilang? Yang penting saya sholat. Nah udah selesai. Karena mental nggak siap. Makanya ini masih awal Ramadan. Pasang niat dulu yang kuat. Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ramadan kali ini saya harus bisa sholat taraweh full. Ramadan kali ini saya harus bisa baca Quran minimal sekali khatam. Ramadan kali ini saya harus bisa menghafal 1 ayat 1 hari. Nggak usah 1 surat, 1 ayat 1 hari aja lah. Mau panjang mau pendek istiqomah 1 hari. Oh Al-Baqarah enak nih, Alif Lam Mim 1 hari 1 selesai. Begitu kena panjang, Allah berpanjang kali besok aja lah. Itu kapan pun nggak akan pernah selesai. Makanya mental. Kenapa ada orang yang sakit terpaksa duduk di atas kursi bisa sampai dia ke masjid? Bukan karena sehat, tapi karena sempat. Kenapa orang buta bisa datang sendiri? Ada Pak Nurdin itu, di Geci komplek rumahnya. Tapi sholat subuhnya di Lamlagang. Saya udah hitung jarak rumahnya karena ada jalan memang yang selalu beliau lewatin itu. Itu lebih kurang 400 meter. Tapi duluan beliau sampai daripada saya. Orang buta. Selesai sholat tadi saya Pak Rudin sama siapa datang? Sendiri tadi. Karena anak saya sedang tugas di Sabang. Biasa sama anaknya dibawa. Sendiri pakai tongkat, orang buta nyampe ke masjid. Kok bisa? Mentalnya siap. Kita mata nggak buta, tapi hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati kita. Menggelegar suara azan, muazin itu nggak bangun dia. Waktu dia bilang kenapa nggak sholat subuh ke masjid? Nggak dengar Ustaz suara azan. Waktu dia bilang nggak dengar suara azan, saya tengoklah salah orang Kampung Keramat. Kenapa? Speakernya di atas menara sana ditaruh. Lewat di atas atap rumahnya nggak dengar dia. Coba turuni ke bawah kan ke kupingnya. Langsung protes, apa tuh masjid? Nggak usah pakai mic. Ah udah ngomong lagi nanti terakhir. Mengganggu saya tidur. Orang kalau mentalnya nggak siap, saya bilang tadi, bagi orang malas semuanya jadi alasan. Tapi bagi orang rajin semuanya jadi tujuan. Nah pertanyaannya, tujuan kita akhir Ramadan itu 1, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang subuh nggak usah panjang-panjang kali. Tapi intinya 2 aja. Duduk kita hari ini, kata Nabi lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Karena ini majelis ilmu. 2 taman surga, majelis ilmu, majelis zikir. Ini majelis ilmu kita dapat. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Pertanyaannya, yakin kita bisa dapat 1000 rakaat kalau kita kerjakan di luar itu? Tadi malam aja lah. 2 rakaat sunat wudhu kita ambil. 2 rakaat tahiyatul masjid kita ambil. 2 rakaat qabliyah isya. 2 rakaat ba'diyah isya. Udah 8. Tambah 23 rakaat. 31. Ada apa lagi? Apa lagi yang belum lagi? Wudhu, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, udah 8. Tambah 23 sholat, kan ini sholat sunat tadi dihitung, bukan wajib. Tambah 23, 31.
Selama 30 hari nggak tinggal kita tuh semua sholat sunat tadi itu. 30 kali 31 baru 930 rakaat. Belum sampai 1000. Tapi duduk kita nih. Nah, makanya orang yang nggak siap mental pulang dia kan. Tapi yang siap mental duduk. Yang kedua, duduk kita pagi ini lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mana rumah sakit yang hari ini tinggi lantainya? Pertamedika 5 lantai. Kalau rumah sakit Jenderal Abidin 2. Oh 3 lah kita bilang ada yang baru. Tapi Pertamedika tuh 5 lantai. Hari ini semua rumah sakit berapapun kamarnya penuh. Bahkan ada yang antri di IGD itu nggak dapat kamar. Kita bilanglah di Pertamedika tuh lantai pertama tuh ada 100 kamar, 100 orang sakit kita tengok. Naik kita ke lantai 2 ada 100 kamar lagi, 100 orang sakit lagi kita tengok, baru 200. Naik kita ke lantai 3, 100 kamar lagi, 100 orang sakit lagi kita tengok, baru 300. Naik kita ke lantai 4, kita yang sakit. Akhirnya kita yang ditengok sama orang. Baru 300 kita tengok, kita udah sakit. Belum sampai 1000. Coba bayangin besarnya pahala. Tapi karena orang nggak siap mental, nggak mau dia dengar. Nah, makanya saya nggak berani lama-lama karena dibilang kultum tuh kuliah 7 menit maksimal 10. Ini saya udah 30 menit, maka mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.